Ya, mungkin Ya. gimana Bang? Hari ini, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih teman-teman media. Hari ini kedatangan kami ke MUI alhamdulillah telah disambut dengan baik dan juga dari Majelis Syar'i Syarikat Islam. Adapun tujuan kami sebelumnya ini ada teman-teman dari lintas agama. Lalu di sini kedatangan kami mendampingi Ketua Umum PBSMI Bintang Wahyu Saputra. Lalu ada juga dari kanda-kanda kami dari Syarikat Islam, lalu juga dari Pak Ketua MUI. Kedatangan kami di sini alhamdulillah disambut dengan baik dan terkait dengan rekomendasi saksi ahli, alhamdulillah beliau berkenan untuk mendampingi kami untuk dalam proses perkara Oklin-Via jilat es krim di hadapan kelamin pria. Nah, dari Majelis Syar'i Syarikat Islam juga berkenan untuk mendampingi kami dan kedua lembaga tersebut berkenan memberikan rekomendasi secara tertulis maupun lisan terkait dengan penodaan agama, lalu juga terkait dengan porno aksi dan juga terkait dengan kesusilaan. Di sini fatwa tadi sudah didiskusikan, fatwa terkait porno aksi sudah ada, lalu fatwa terkait dengan penodaan agama sudah ada. Porno aksi sudah ada, penodaan agama sedang didalami. Nah, kami di sini melaporkan informasi ini dan membersamai dan silakan untuk Ketua Umum PBSMI untuk menyampaikan alasan-alasan melaporkan ini. Baik, terima kasih Ketua Gurun. Pertama tadi saya izin menjelaskan, alhamdulillah Pak Kiai Haji Sodikun, Ketua MUI mendampingi kami juga tadi, menerima kami dengan sangat baik. Jadi tadi juga sudah dijelaskan sama Saudara Gurun terkait tentang apa-apa saja yang akan kita lakukan ke depan. Tadi sudah dijelaskan ada fatwa tentang 287, mungkin nanti Pak Kiai yang bisa menjelaskan tentang apa-apa saja yang akan dilakukan sama MUI. Dan apa yang dilakukan sama SEMI sekarang ini memang itu instruksi yang dari awal, karena memang ini sudah jauh daripada moral dan adab kita, dan kita mempunyai bukti baru yang ini merusak mental dan moral bangsa secara berjamaah. Jadi ini sangat bahaya untuk generasi muda. Bukti baru ini akan kita serahkan kepada pihak kepolisian di hari Senin. Alat bukti baru ini mungkin ini akan menjadi suatu pertimbangan juga. Pihak kepolisian segera menetapkan Olivia Oklin sebagai tersangka, serta pihak kepolisian juga segera memasukkan pasal pasal tentang pornografi dan porno aksi. Karena sebelumnya kita hanya dimasukkan satu pasal ITE, tapi tidak bisa masuk pasal pornografi dan porno aksi. Sedangkan dalam fatwa MUI itu sudah ada gitu loh. Jadi nanti kita akan melihat perkembangan secara langsung, dan hari Senin akan kita serahkan bukti baru. Mungkin selanjutnya Pak Kiai dari pimpinan MUI yang bisa menyampaikan. Terima kasih. Silakan kalau yang tanya dulu lah. Pak mau tanya kan Ya. Untuk barang buktinya boleh diberikan, kasih tahu sedikit untuk barang bukti barunya. Barang bukti barunya itu berupa video di hari kemerdekaan. Efek dari apa yang dilakukan sama Oklin ini merusak generasi bangsa, merusak moral dan adab. Alat bukti baru ini akan kita serahkan kepada pihak kepolisian hari Senin. Berarti alat bukti barunya yang cuma dukung pasal apa pornografi itu? Pornografi. Baik ya, saya jelaskan dijelaskan. mengenai fatwa ya tentang pornografi dan porno aksi. 22 tahun yang silam Majelis Ulama sudah mengeluarkan fatwa tentang pornografi dan porno aksi, masa yang cukup panjang dan lama ya. Dan pornografi porno aksi ini itu bernomorkan 287 yang memuat prinsip-prinsip penggambaran pakaian, busana, tingkah laku, sikap, dan konten-konten yang memang memuat pornografi porno aksi itu hukumnya haram.
Jadi kalau misalnya ada menggambarkan ini, maka itu sudah jelas ya, siapapun juga mereka itu masuk dalam ranah haram. Karena yang dilakukan oleh VIA, saya lihat ini konteksnya dengan komunikasi ya, ini sifatnya non-verbal, itu efeknya, word efeknya itu jauh lebih luas, lebih tajam, lebih mendalam, dan responnya itu sangat luas juga. Jadi sangat lebih berbahaya dibanding ucapan, daripada apa itu katakanlah suatu pernyataan. Jadi ini merupakan bentuk sebuah message ya, sebuah pesan yang non-verbal dilakukan oleh VIA. Siapapun tahu apa sih maksudnya dari apa yang dilakukan oleh VIA. Laku-laku yang memang sangat pornografis ya. Bahkan ini kelihatannya dari bibirnya itu menggambarkan, dari sorotan matanya itu memuat sebuah pesan ya, seolah-olah ada arah dan tujuannya, dan responnya. Jadi kalau itu stimulinya, ada responnya ya. Kalau saya mengajarkan komunikasi itu, stimuli yang digambarkan via jelas responnya adalah mengarah kepada pornografi dan porno aksi, dan semua audiens atau halayak atau publik ini bisa menangkap tujuannya adalah itu. Padahal itu tidak layak, itu dipertontonkan melalui media ya. Ini sangat tidak etis ya, sangat bertentangan dengan budi luhur bangsa Indonesia. Itu yang pertama ya. Yang keduanya, kalau kita melihat dari ini fatwa itu memuat juga mengenai membuka aurat ya, kemudian dengan busana pakaian yang ketat, ini pun diharamkan dalam fatwa 287. Namanya VIA ini kalau tidak salah ya, saya mengamati ya, itu kan busananya minim. iya, Ketat. saya ngelihat dia tersenyum, saya sudah tahu gitu loh. Itulah, saya kan dosen komunikasi ya, visual komunikasi, jadi saya nyambung betul apa yang ditampilkan dan dihadirkan ya oleh VIA itu sudah mengarahnya ke sana. Oleh karena efeknya ya, ini efeknya sangat besar sekali ya, tadinya ceritakan ya oleh Mas Bintang, di Bintang itu efeknya itu luar biasa. Karena apa? Karena memang pesan sebuah message ya yang non verbal itu lebih dahsyat ya, lebih luas, lebih memang menarik, lebih dinamis ya, lebih menantang seperti itu. Kalau ucapan nggak ada masalah, kalau saya ngomong sebenarnya ada masalah. Tapi kalau saya ngomong sambil bergaruk, sambil goyangan tangan dan sebagainya, itu punya makna yang lain. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia akan mendampingi, yaitu adik-adik kami ya, ini dari lintas agama ya, kelihatannya memang mereka sama-sama mempunyai kebertanggungjawaban kepada keselamatan anak bangsa ini, dan insya Allah ini akan kami bawa dalam rapat pimpinan harian Majelis Ulama Indonesia, dan insya Allah kami akan siap untuk mendampingi sebagai saksi ahli, bukan saksi mengerti. Kalau ahli nanti saksi mengerti lah ya, tahu gitu efek-efek apa sih ya yang akan yang dirasakan ya oleh anak bangsa ini. Saya kira itu. Terima kasih, saya memberikan apresiasi ya kepada adik-adik lintas agama semuanya ya, dari SEMI ya, SEMI, dan terima kasih kepada seluruh ya insan wartawan. Kalau saya ini mengatakan bukan insan wartawan tapi insan mujahidun, pejuang-pejuang ya kebenaran. Terima kasih, saya kira itu saja. Izin menambahkan bahwa ada alasan kami melaporkan kasus Oklin VIA, ya ini pengurus besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia merupakan induk Sarekat Islam. Jadi pengurus besar SEMI ini induknya adalah Sarekat Islam. Sarekat Islam ini melahirkan banyak tokoh pahlawan nasional. Nah, tindakan Oklin VIA ini menciderai jasa-jasa dari para pahlawan nasional, yang dimana tindakannya ini justru merusak peradaban sebagaimana cita-cita dari Pancasila itu sendiri, dan juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu perbuatan dia tidak mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya tindakan Oklin VIA ini menampar wajah-wajah para pahlawan yang sudah berjuang berdarah-darah di negeri kita ini. Itu alasan kami. Kedua, kesimpulannya bahwa
MUI dan Majelis Syarikat Islam berkenan untuk mendampingi kami, berkenan untuk menjadi saksi ahli dalam perkara ini, dan juga menerima untuk mengeluarkan rekomendasi yang dimana tadi sudah disampaikan dengan jelas bahwa ternyata jilbab berpakaian ketat itu sudah ada fatwanya, haram, dan juga aksi pornografi itu sudah ada fatwanya. Sedangkan untuk penodaan agama masih dalam tahap pendalaman, dikaji. Jadi kedatangan kami alhamdulillah direspon dengan baik dan sudah sesuai dengan tujuan kami. Nah, maka oleh sebab itu kami sudah sampaikan ke teman-teman media ini, dan juga kami dikawal oleh lintas agama. Ada pendeta nih di belakang saya, masih muda. Beberapa orang Kristiani. Dari teman OKP lain. Ya, teman OKP lain juga ada. Angkatan Muda Islam Indonesia. Di belakang saya ada Angkatan Muda Islam Indonesia. Artinya ini kalangan intelektual, kalangan pemuda mengecam dan juga tidak terima apa yang dilakukan oleh Oklin Via. Tindakannya sangat-sangat merusak mentalitas bangsa, merusak peradaban bangsa. Sehingga ini kita harus serius dan tangani ini. Dan kami berharap cita-cita kami menjadi tercapai itu. Bang, ini kan ke MUI sebagai pengaduan juga untuk jadi saksi ahli. Nah, ini untuk pelaporannya sendiri gimana, Bang? Kami tadi mengajukan pengaduan, menyampaikan informasi perkembangan terkini yang dimana saat ini pasal yang diterapkan hanya satu, dan kami tadi sudah kami sampaikan bahwa MUI berkenan, Majelis Syarikat Islam juga berkenan untuk mendampingi kami mengawal kasus ini dan menjadi saksi ahli, bahkan mengeluarkan rekomendasi yang sesuai kami minta tadi dan sudah dijelaskan itu. Sudah melaporkan ke pihak Baris Krim atau pihak polisi? Sedangkan Hari Senin. nanti kita akan sampaikan itu. Ya, secara komunikasi pertemuan sudah diterima, tinggal dalam bentuk dokumen legalitas nanti kami akan sampaikan hari selanjutnya, kemungkinan hari Senin. Oke. Gitu. Berarti memang rencana akan melaporkan Ya, nanti akan dikabari selanjutnya. Oke. Artinya sudah kita laporkan juga di Polres Jakpus. Ya, rekomendasi ini untuk kami serahkan kepada aparatur penegak hukum. Tambahan pasal ya, untuk menambahkan pasal sehingga rekomendasi ini bisa dijadikan pertimbangan hukum gitu oleh aparat penyidik di mana kita telah melaporkan kasus ini. Ya. Kapan Bang mungkin pelaporannya dilakukan di Jakpus? Senin kapan? Enggak. Maksudnya ini sudah kami laporkan sudah beberapa hari yang lalu. Oke. Pasalnya mau ditambahkan hari Senin. Gitu. Karena kan pasalnya yang diterima itu pasal kesusilaan. Betul. Sedangkan kami kan mengajukan berupaya 3 pasal, penodaan agama dan juga pornografi. Nah, ini yang kita upayakan gitu. Nah, hasil dari pertemuan ini sudah disampaikan tadi perkembangannya dan sudah dijelaskan oleh Pak Kiai dan juga apa yang kami sampaikan hasilnya tadi barusan. Pelaporan awalnya yang di Jakpus kapan Bang? Yang awal banget pas melaporkan? Pas awal banget sekitar Tanggal 8 ya? enggak, tanggal 8 itu kami melihat kejadian itu. Tanggal 14 ya? Tanggal 14 kalau tidak salah. Iya, Tanggal 14 gitu. Sedangkan tanggal 16 saya diperiksa sebagai pelapor. Mungkin yang paling terakhir kali ya, yang paling terakhir kami meminta Oklin Via untuk segera melakukan permohonan maaf kepada seluruh umat Islam di Majelis Ulama Indonesia. Segera beliau datang ke MUI sebagai penyambung, insya Allah MUI bersedia sebagai penyambung terhadap umat Islam dan umat masyarakat Indonesia lainnya, gitu kan. Nah, dia harus segera meminta maaf karena kalau tidak ini efeknya sangat panjang dan sangat besar karena ada unsur-unsur sudah diikuti oleh banyak orang. Ya. Istilahnya dia menampar ya wajah orang tua kita semuanya. Jadi yang sudah susah payah mendidik ya ada taburan yang tidak edukasi ya. Ini yang menyakitkan juga. Jadi efeknya ini sangat besar. Kelihatannya sederhana tapi ini memberikan efek negatif ya dari perspektif edukasi. Kan kasihan orang tua yang sudah susah payah mendidiknya, ini dirusaknya dengan tampilan ya seperti itu. Oleh karena benar ya apa yang diminta oleh
Mas Bintang, Dek Bintang ini supaya ya minta maaf lah kepada seluruh umat Islam, seluruh anak bangsa ya, tidak hanya umat Islam saja kan yang mendapatkan efek negatif, semuanya orang tua mempunyai efek negatif ini kepada putra putrinya. Silakan sajalah dia minta maaf dan di Majelis Ulama Indonesia. Saya kira itu saja cukup ya. Ya. Oke, Mas, Mas. Jika Oklin mau minta maaf nanti apa proses hukum tetap berjalan atau gimana? Proses Peringanan gitu kalau aku begini, pada prinsipnya negara kita ini kan negara hukum ya. Jadi proses hukum tetap akan berjalan sesuai dengan apa yang ada di negara kita. Tapi secara moral, secara edukasi, secara dakwah kalau dalam umat Islam itu bisa kita bina. Dalam arti bisa diperbaiki mentalnya, perbaiki perbuatannya. Karena dalam tindak pidana atau jerat hukum ini kan masih bisa juga dia melakukan setelah dia di penjara, dia bisa melakukan hal itu lagi, gitu loh. Jadi kan harus ada juga pembinaan juga yang dilakukan sama MUI ataupun SEMI dan seluruh elemen masyarakat lainnya terhadap oknum-oknum yang sudah mau merusak moral dan mental bangsa kita. Itu sih. Bang mau nanya kan kemarin tuh sempat kita juga jadi Umi Pipik juga melaporkan kasus ini ke Mabes Polri. Nanti itu ada komunikasi nggak sih antara SEMI dan Umi Pipik? Saya jujur saya tidak ada komunikasi, SEMI tidak ada komunikasi dengan Umi Pipi. Mungkin Umi Pipi sebagai seorang ibu ya, sebagai seorang ibu, dia juga seorang tokoh, melihat ini sangat tidak bisa dibiarkan ya. Makanya dengan kesadaran hukum yang sama, dia juga melaporkan. Makanya ya saya rasa hari ini semua sepakat ya, khususnya dari lintas elemen agama juga di sini ada pendeta muda, terus ada teman-teman yang lain, serta saya lihat juga di netizen juga di medsos juga dukungannya begitu besar. Artinya ini bentuk keresahan masyarakat bersama. Itu sih. Pak, boleh sedikit tentang bukti baru tadi? Boleh sedikit dijelaskan isi dari video itu karena apa akhirnya bisa membuat pasal baru gitu? Bisa membuat pasal pornografi di... Ya, kalau untuk bukti baru nanti kita akan serahkan aja ke pihak kepolisian. Karena kan ini kan alat bukti baru yang tidak bisa kita serta-merta juga beberkan apa isinya kan gitu. Tapi yang jelas alat bukti ini tentu akan mempengaruhi hukum yang ada. Dalam artian yang tadinya kita meminta satu pasal, 3 pasal ya, baru di ACC 1 pasal, Oklin terjerat pasal ITE. Nah, kita meminta pasal pornografi dan pasal porno aksi itu diterapkan. Apalagi tadi jelas fatwa dari MUI ini sudah porno aksi dan pornografi. Artinya 2 pasal ini harus diterapkan. Pihak kepolisian harus segera menerapkan ini. Mungkin itu. Berarti artinya tidak ada Oklin Via di dalam bukti baru itu Pak ya? Tidak, tapi apa yang dilakukan ini efek dari apa yang dilakukan sama Oklin Via. Efek yang ada yang ngikuti, ada yang tiru. Oh. Ada yang tiru. Dalam hari kemerdekaan itu ada yang tiru, dijadikan seperti lomba. Itu. Namun videonya tidak bisa kami tampilkan karena barang bukti ini kami serahkan nanti ke penyidik gitu. Nah, tentu sangat merusak apa yang menjadi kemenangan kita bersama, kemerdekaan kita bersama. Di tengah itu masih banyak juga masyarakat yang tiru karena Oklin Via ini kan seorang public figure ya. Seorang public figure, tentu ini efeknya sangat bahaya. Dan tentu terakhir saya lupa tadi ingin menyampaikan bahwasannya kami sudah bicara juga sama MUI bahwasannya kita ke depan akan mencoba menerapkan tentang undang-undang artis ya. Kalau di Korea itu sudah ada undang-undang artis tentang cara kerja dan lain sebagainya. Nah, Indonesia ini kan belum diatur tentang undang-undang artis ini, tentang profesi artis. Karena sedangkan artis ini kan public figure ya. Nah, kita akan merumuskan bagaimana ini dibawa ke DPR dan disahkan undang-undang tentang keartisan. Kita akan bikin forum akademiknya dulu. Oke, baik. Karena ada kelemahan, ada memang kekosongan hukum. Kami tidak ingin orang-orang yang sudah terkena jeratan pidana, berpotensi pidana, bahkan setelah diputus pidana, justru masih hadir di televisi. Ini sangat nggak fair, sangat nggak adil dan juga tidak baik justru. Kenapa? Kok orang-orang yang sudah terpidana justru masih lahir tayang di televisi? Artinya perlu ada aturan untuk mengatur itu sehingga harus ada DPR membentuk undang-undang tentang profesi artis gitu. Sehingga secara rigid ada dampak, ada sebuah efek jerah
artis untuk melakukan sebuah tindakan pidana gitu. Tapi undang-undang ini juga tentunya akan menguntungkan bagi artis karena ini akan diatur tentang hal-hal lainnya seperti tentang hak cipta dia dan lain sebagainya. Itu kan diatur dalam undang-undang ini yang nantinya akan menjadi satu kesatuan. Jadi bukan hanya tentang kewajiban dari seorang artis, tapi haknya juga harus dibantu untuk diatur. Karena kasihan juga kan. Mungkin itu.